A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswaku semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi ketiga pada mata kuliah Sejarah Desain Komunikasi Visual atau Sejarah Desain. Nah, ini termasuk mata kuliah yang baru pada semester ini ya. Ini materi yang pertama yang ada, materi baru. Ini pertama ada di semester ini ya teman-teman ya. Nah, kemarin kita sudah membahas definisi, kemudian membahas tentang pohon DKV, pohon cabang ilmu DKV, asal-usul ilmu DKV, kemudian pengantar sejarahnya, mana yang lebih dulu antara gambar dan tulisan. Nah, sekarang kita akan membahas seni rupa tradisional dan ciri-cirinya, ya. Nah, ini seni rupa tradisional dan ciri-cirinya. Nah, ini ada beberapa contoh, sebenarnya ini beberapa aja ya teman-teman ya. Kalau kita sebutkan contoh seni tradisional itu sangat banyak sekali. Nah, ini beberapa hal yang paling populer dan sering kita jumpai. Nah, pun seperti itu, kalau teman-teman kita sering jumpai, tapi kadang kita juga tidak sepenuhnya tahu sebenarnya itu konsepnya seperti apa. Oleh karena itu kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kain batik. Motif batik tergantung dari daerah asalnya, seperti batik Solo, Jawa Tengah ya, Solo masuk daerah Jawa Tengah, dan batik Jogja, batik Yogyakarta. Berbagai proses dilakukan dalam pembuatan kain batik, antara lain pengaplikasian pada lilin dan proses pewarnaan. Nah, hingga UNESCO mengakui kain batik sebagai warisan budaya tak benda. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi pada setiap daerah memiliki ciri masing-masing. Nah, tetapi izinkan saya menyampaikan ya bahwa kenapa seni rupa tradisi di Nusantara itu berkaitan dengan sulur ya, flora dan fauna, kemudian motif-motif flora ya, kemudian bentuk sulur dan renda. Jadi sejarahnya masyarakat tradisi Nusantara itu ya teman-teman ya, mereka ingin dari kepercayaan animisme dan dinamisme ya, mereka itu percaya bahwa manusia itu bagian dari alam ya, manusia itu bagian dari alam, sehingga mempengaruhi konsep visual pada fashion mereka, segala peralatan mereka, baik itu senjata, rumah adat, nanti kita bahas ya. Nah, ini fokusnya kalau ke batik berarti kaitannya dengan fashion. Pakaian mereka, motif-motif pada pakaian mereka, bagaimana mereka mengupayakan bahwa seakan-akan pakaian mereka itu memang menunjukkan kecintaan mereka dengan alam, bagian dengan alam. Oleh karena itu motif flora dan fauna kemudian didistorsi, didekoratif ya, maksud saya didekoratif dalam bentuk sulur-sulur itu melambangkan bahwa mereka memang bagian dari alam, bahwa konsep batik itu memang bagian dari alam ya, jadi sehingga terkesan alami ya, konsepnya seperti itu cara mudahnya. Kemudian contoh yang kedua adalah keris. Selain sebagai senjata, keris juga dianggap sebagai salah satu seni rupa tradisional Indonesia. Ya, keris memiliki nilai seni yang indah di mana bentuk bilah dan hulu keris dipenuhi dengan hiasan. Nah, hiasannya juga sekonsep dengan pemahaman animisme dinamisme yang korelasinya dengan keterkaitan dengan alam. Oleh karena itu motif tradisi itu konsepnya flora dan fauna ya. Senatural mungkin bagaimana benda itu seakan-akan bersifat alami ya teman-teman ya, seakan-akan tumbuh dari alam gitu ya, kurang lebih ya. Kalau teman-teman melihat seperti almari tradisional, kemudian pintu-pintu tradisional, itu konsepnya flora dan fauna alami. Nah, termasuk keris ini ya teman-teman ya.
Nah, ini keris ini sebenarnya semuanya nggak semuanya bergelombang, tapi ada yang lurus. Ya, tergantung ini fungsi kerisnya ya. Kalau dulu mungkin buat senjata, tapi kalau sekarang itu sebagai lambang, sebagai pamornya aja. Bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa orang menggunakan keris ya untuk kepercayaan atau mistis atau kejawen ya. Nah, jadi ini sebagai edukasi aja buat pengalaman, untuk sharing wawasan aja ya teman-teman ya. Jadi tidak mengimbau teman-teman juga harus mencuci keris setiap sekian dalam kurun waktu tertentu, tidak. Ini hanya wawasan aja. Nah, ini yang kedua keris. Yang pertama tadi batik, keris. Kemudian ini yang populer sekali ada wayang kulit ya teman-teman. Wayang kulit merupakan salah satu seni rupa tradisional Indonesia yang hingga saat ini masih terawat kelestariannya. Berbagai pentas seni wayang kulit di beberapa daerah dapat kita temui dengan mudah. Kulit kerbau atau sapi menjadi bahan utama dalam pembuatan wayang kulit. Nah, jadi ini menarik. Wajib kita pahami bahwa konsep storytelling dari wayang itu sangat terpengaruh oleh bangsa India. Ya, dalam cerita Mahabharata, universe-nya itu memang mengadopsi dari India. Dan yang kita pahami, yang pure dari Indonesia itu adalah karakter-karakter Punokawan. Ya, Punokawan itu teman-teman pasti tahu ya, ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, ini istilah Bagong di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu berbeda, teman-teman. Coba nanti riset kalau di Jawa Tengah apa, di Jawa Barat apa. Ya, kalau Jawa Tengah pasti Bagong. Kalau di Jawa Barat apa tuh namanya? Coba nanti bisa chat di kolom komentar ya. Nah, jadi setiap daerah, tapi Punokawan itu sama. Nah, setelah ini kita bahas di bentuk wayang golek juga ada. Nah, itu berevolusi ya. Jadi pada bentuk wayang kulit itu berevolusi sejak perkembangan penyebaran Islam. Jadi kalau dalam Islam itu ada manhaj di mana tidak boleh menggambarkan yang menyerupai makhluk hidup. Oleh karena itu kalau teman-teman melihat motif-motif wayang kulit ya, bagian lehernya ada sayatan yang terpisah antara kepala dan badan. Ya, ada sayatan terpisah antara kepala dan badan yang menggambarkan bahwa itu bukanlah makhluk hidup. Dan bentuknya didistorsi sedemikian rupa. Dari kepala tampak samping, badannya tampak depan, ya mulai pinggul sampai kaki tampak samping. Begitu juga dengan tangannya tampak samping. Nah, nanti akan saya bahas bahasa rupa yang korelasinya dengan relief dan wayang kulit. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, jadi ini wayang kulit termasuk warisan budaya kita yang harus kita lestarikan. Nah, hal menariknya sekarang para kreator muda ya, salah satunya kalau teman-teman tahu Mas Is Yuniarto ya, itu menciptakan karakter wayang kulit dengan gaya gambar manga. Dengan tujuan apa? Menyesuaikan segmentasi sekarang agar tradisi dan khasanah wayang kulit itu bisa dinikmati generasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, kurang lebih itu sekelumit tentang wawasan yang berkaitan dengan wayang kulit. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tradisi ya, visual tradisi itu nggak ada habisnya. Ya, tetapi kita dibatasi 14 pertemuan ya, sehingga saya harus fokus ya satu persatu pembahasannya agar waktunya cukup ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi itu ya difahami ya. Kemudian ada wayang golek. Nah, kurang lebih kalau wayang kulit tadi bentuknya 2 dimensi, kalau wayang golek bentuknya 3 dimensi. Nah, salah satu yang terkenal dalangnya ya Asep Sunandar. Yang keempat ini adalah wayang golek. Tidak hanya wayang golek juga termasuk salah satu warisan budaya Indonesia. Cara memainkan wayang golek yakni dalam penceritaan kisah-kisah menarik yang populer di Nusantara. Nah, kalau wayang golek ini lebih bebas lagi dalam storytellingnya ya teman-teman ya. Kadang mereka bisa seperti stand up komedi ya, menjadi menjadi lawak ya, menjadi pertunjukan dengan cerita yang bebas ya. Kadang
karena apa namanya selera komedi Jawa Barat dan Jawa Tengah itu berbeda, jadi memperkaya ciri khas budaya masing-masing. Baik dari kalau wayang golek itu lebih ke Jawa Barat, kalau wayang kulit itu lebih ke Jawa Tengah, ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, nah tadi beberapa contoh, sebenarnya ada beberapa contoh yang lain, termasuk rumah adat, ya termasuk budaya-budaya visual seperti skaten, terus apa namanya eh, apa namanya yang ngelarung sesaji di lautan, itu termasuk budaya-budaya yang memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan eh, peralihan antara perkembangan Hindu-Buddha dan penyebaran Islam di tanah Nusantara atau Indonesia ini. Nah, adapun seni rupa tradisional ada ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat distinktif, ya, yang berarti kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya cenderung berbeda. Jadi kita itu punya banyak suku, punya banyak ras dan budaya, ya. Nah, itu memiliki ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bersifat impulsif, berarti hanya spontanitas. Tapi kita pahami spontanitas di sini ya, biasanya pencetusnya adalah tokoh-tokoh masyarakat di suku-suku tertentu yang dulu ya mencetuskan budaya tertentu, dan dipengaruhi oleh, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari sejarah Islam juga ya, karena visual tradisi itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan Hindu-Buddha dan perkembangan Islam, karena banyak perubahan dari tata cara atau visual pada gaya Hindu-Buddha dan perkembangan Islam. Seperti halnya kalau dalam bangunan ya, dari bangunan ya, pada zaman Hindu-Buddha itu bentuk-bentuk bangunan menyerupai dengan pura, tetapi kalau pada perkembangan Islam menggunakan bangunan Jawa atau bangunan tradisi sesuai dengan sukunya, tetapi atapnya serupa dengan atap tumpang ya. Atap tumpang itu ada 3 atap yang ditumpuk jadi satu, yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Nah, teman-teman bisa melihat sambil riset sendiri ya, tidak terpaku dengan slide saya, riset sendiri. Contohnya kalau yang di Jawa populer pada Kesultanan Demak ya. Kesultanan Demak itu ya sekarang menjadi Masjid Agung Demak di pusat kota Demak. Ya, nah, seperti itulah atap tumpang ya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kegunaan dibanding sekedar nilai estetik. Nah, ini juga saya koreksi lagi. Estetik itu pasti ya, karena mereka seperti Sulur tadi ya, konsep animisme dinamisme itu adalah merupakan wujud representasi estetik dari bangsa tradisi. Mengutamakan kegunaan juga ya. Misalkan keris tadi ya, kenapa bergelombang? Agar memberikan kerusakan yang fatal, yang vital pada organ dalam sekali mereka tusuk ya. Jadi mereka sekali tusuk langsung brodol itu ya isi perutnya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi mungkin ini contoh yang ekstrim ya, tetapi itu salah satu contohnya. Atau misalkan dalam estetik sekaligus fungsional, misalkan dalam budaya sekaten ya, itu bentuk gunungan ya. Gunungan itu serupa dengan konsep tumpang tadi ya. Jadi ada konsep bagaimana kita bersatu dengan Tuhan. Kemudian dari fungsinya yang ditumpuk itu hasil-hasil bumi, makanan, ya tentunya untuk dibagikan kepada fakir miskin, memberikan manfaat makanannya untuk fakir miskin. Kemudian yang keempat, penciptaannya berdasarkan filosofi aktivitas dalam suatu budaya. Bisa berupa aktivitas religius maupun seremonial atau istana sentris. Nah, jadi seperti di Keraton Demak dulu, memang keraton juga berpegang teguh dalam pelestarian budaya, dari bangunannya, dari kegiatan-kegiatannya, seperti pameran wayang. Ada skatenan. Skaten itu dari kata syahadatain. Ya, syahadatain. Makanya orang Jawa
susah bilang tain, artinya sekaten, jadinya seperti itu. Ya, seperti apa namanya, bentuk makanan lepet ya, ketupat itu juga ada filosofinya ya. Jadi lepet itu lepat, jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang saling memaafkan. Ya seperti itu ya, kalau teman-teman bisa tambah riset lagi ya, terlepas dari slide pada hari ini. Oke, jadi ini tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh apa namanya, visual tradisinya dan beberapa cirinya. Yang namanya ilmu itu berbagai sumber ya teman-teman ya, kita bisa ada yang buku yang satu mengoreksi buku yang lain, itu hal yang biasa. Jadi kalau misalkan dalam slide saya ini ada yang kurang, makanya saya tadi revisi dengan argumentasi dari literatur yang lain. Nah, perlu kita ketahui ya, ini langsung kita korelasikan dengan pop culture di zaman sekarang ya. Kalau di Indonesia itu saya rasa di generasi sekarang masih sangat sedikit yang melestarikan budaya, dan korelasinya dengan IP ya, pemerintah Amerika, Eropa, Jepang, Korea menggunakan IP kekayaan intelektual yang seperti wayang tadi ya. Gatot Kaca itu adalah suatu IP kekayaan intelektual berupa karakter untuk menyampaikan budaya bangsa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai karakter dari DC, dari Marvel, dari X-Men, dari kalau di Jepang ada Toy Company yang memproduksi serial Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, Ultraman dari Suburaya ya. Kalau yang Toy Company menghasilkan Kamen Rider dan Super Sentai, nah mereka bukan hanya sekedar memberikan nilai hiburan, tapi yang di ACC dan didukung oleh pemerintah secara penuh itu yang mengangkat budaya-budaya lokal ya. Kalau di Jepang ada Sengoku, ya ada generasi samurai dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa melihat visual modern itu wajib berdasarkan dari visual tradisi. Nah, jadi semakin maju negara itu semakin memperhatikan budaya tradisinya. Bagaimana budaya tradisi itu bisa dikemas dengan cita rasa global ya, seperti halnya teman-teman melihat serial Gundam ya atau Gundam ya. Gundam di sini produksi mainannya dari Bandai itu terinspirasi dari bentuk armor Sengoku atau armor samurai atau Ronin ya, kalau kita bisa menyebutnya armor Ronin. Nah, lihat di sini ada tanduknya. Ini salah satu armor milik Date Masamune. Ya, jadi era Jepang itu saling perang antar Jepang sendiri. Siapa yang berkuasa, rezim itulah yang menjadi pemimpinnya. Ya, nah, ini Date Masamune salah satu orang yang berusaha menyatukan Jepang, walaupun caranya juga dengan perang ya. Nah, ini teman-teman, ini lihat ada tanduknya, ini sama pada bagian Gundam ya, kita representasikan. Nah, formatnya sama ya, dari helmnya, kemudian dari zirahnya, dari pelindung bahunya, armornya ya hampir serupa. Nah, lihat ini ya, pada bagian pinggulnya ada armor 3. Nah, hampir sama ya, cuma mereka ubah menjadi desain yang robotik. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian salah satu masih dari negara Sakura ya saya, karena mereka yang getol sekali ya merubah gaya tradisi dikemas dengan gaya global yang bisa dinikmati dan disukai, bahkan sampai budaya barat sangat suka dengan merchandise dari Gundam, serial anime. Nah, ini gaya gambar Jepang yang kita sebut dengan manga, animasinya yang disebut dengan anime, ini berawal dari gaya gambar tradisi Jepang sendiri. Ya, dari matanya, dari garis goresannya yang tegas dan tajam ya. Ini bisa direvolusikan menjadi gaya gambar manga. Ya, walaupun setiap autor gaya gambarnya berbeda, tapi kiblatnya harus gaya gambar tradisi yang seperti ini. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Nah, kalau kita harusnya gaya gambarnya apa? Ya harus berkiblat dari ini, wayang kulit atau wayang golek. Nah, makanya tugas kalian nanti yang menciptakan gaya gambar tradisi, dan bagaimana harus ada di antara kalian nanti yang bukan hanya sebagai autor, tetapi pemegang legislatif ya,
menciptakan undang-undang untuk menyeragamkan gaya gambar, tetapi memberikan kebebasan pada setiap autor untuk berkreasi menciptakan gaya gambar khas masing-masing senimannya. Nah, itu tugas kalian. Nah, jadi kurang lebih itu ya materi hari ini. Ya, kita coba ulang lagi evaluasi ya dari pertama ya. Hari ini kita membahas beberapa contoh karya-karya tradisi rupa ya, rupa tradisi, ada batik ya, ada rumah adat, kemudian ada budaya-budaya yang kaya dengan visual tradisi, ada ini dari senjata keris, bahkan setiap suku itu senjatanya sangat beragam ya. Kemudian ini ada wayang kulit, ada wayang golek ya, beberapa ciri dari seni rupa tradisi. Dan kemudian bagaimana negara-negara maju menggunakan visual tradisi untuk dibangkitkan menjadi intellectual property atau kekayaan intelektual. Ya, ini contoh kecil saja. Makanya tugas-tugas kalian untuk bereksperimen ya, teman-teman ya, menciptakan bagaimana gaya gambar tradisi. Nah, kalau ada pertentangan misalkan di Indonesia, loh kan sudah ada Pak, itu Pak gaya gambar Indonesia itu bikinan Tatang S misalkan. Yaitu karya Tatang S, yaitu gambar tradisi khas versi Tatang S. Tapi untuk seragamnya Indonesia kan belum ada. Kalau Jepang kan ada gaya gambarnya harus mangga. Tapi kalau kita kan belum ada, mana gaya gambar Nusantara. Kan harusnya kiblatnya wayang kulit atau wayang golek. Ya, nah kalau di Amerika ya western comic atau gaya gambar komik. Kalau di Cina dan di Korea ada manhwa atau manhwa. Ya, nah kita kan belum ada kesepakatan di situ. Nah, itu harus ada peran pemerintah, nggak bisa. Antara komunitas itu nggak cukup punya power untuk menciptakan hukum. Nah, itu menariknya di situ ya. Jadi ini hal yang serius untuk kita berjuangkan bersama ya teman-teman ya. Jadi di kafe nanti bukan hanya orang-orang yang pencipta karya, tapi ada yang jadi presiden, ada yang jadi DPD, ada yang jadi DPR, DPRD. Ya, mereka menciptakan undang-undang yang memperjuangkan seni tradisi. Ya, bukan hanya Komeng nanti yang berjuang ya, tapi ada banyak aspek lainnya yang harus diperjuangkan. Nah, itu saja hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.